Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharilatun Nasuha, NIM E 2019-2169 dari kelas Ekonomi Syariah 4 semester 3. Baik, di sini saya akan menanggapi video tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Baik, di dalam video telah dijelaskan bahwa definisi dari inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Kemudian macam-macam inflasi ada tiga. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, dan yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Nah, untuk yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Itu ada tiga. Yang pertama inflasi merayap, yaitu di bawah 10% dalam kenaikannya. Yang kedua yaitu inflasi menengah antara 10-30% dalam setahun. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi, yaitu di atas 100%. Kemudian macam-macam kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Ada dua, yaitu demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat sehingga barang bisa naik. Kemudian yang kedua yaitu cost inflation, yaitu inflasi penawaran. Nah, inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Kemudian macam-macam ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Ini ada dua. Yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, dan yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Kemudian ada penyebab dari inflasi atau sebab-sebab dari inflasi, yaitu ada tiga. Yang pertama inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, dan yang ketiga yaitu inflasi campuran. Baik, untuk inflasi permintaan atau demand pull inflation adalah menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat itu berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu inflasi penawaran atau cost pull inflation, yaitu disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total atau agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation, yaitu di mana inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost pull atau permintaan dan penawaran. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Kemudian pembagian inflasi dalam ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama natural inflation, yang kedua human error inflation. Natural inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh orang. Nah, menurut Ibnu Al-Maqrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif dan naiknya permintaan agregatif. Kemudian yang kedua yaitu human error inflation atau kesalahan oleh manusia. Pengertiannya yang pertama yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, dan yang kedua yaitu pajak yang berlebihan, percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Kemudian ada dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, itu ada empat. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua yaitu melemahnya semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer atau barang mewah. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produksi, yang seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, sehingga mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Kemudian adapun kebijakan fiskal. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilisasi ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Kemudian kebijakan moneter
Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Baik, itulah paparan materi yang dijelaskan di dalam video tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nah, tanggapan saya di sini adalah di dalam video tidak dijelaskan tentang apa itu inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.